Sebagai peternak, kita sangat menyadari bahwasanya cuaca ekstrim musim penghujan adalah sangat tidak cocok sekali atau sangat tidak baik sekali untuk kondisi ternak, terutama ternak ayam atau ternak unggas lainnya. Nah, kita tidak pernah menanyakan atau kita hanya sekedar berpikiran saja bahwasanya air yang berlebihan, cuaca yang dingin yang menyebabkan mereka sakit. Tapi perlu kita sadari bahwasanya hal itu semua terjadi karena menurunnya metabolisme atau kekuatan fisik pada ayam. Hal-hal yang menyebabkan itu terjadi adalah sebagai berikut. Selamat datang di Taji Api. Selamat datang di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan sobir, rekan-rekan peternak, dan saudara-saudara Taji Api. Semoga saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Oke, kita kembali lagi, kita masih di kandang dan hari ini kebetulan ada panas. Seperti di awal tadi bahwasannya saya sudah menerangkan kenapa ketika musim hujan ayam cenderung mudah sekali sakit. Kita hanya berpikiran bahwasannya penyebab penyakit ayam itu adalah curah hujan yang tinggi, air yang tinggi, dan suasana yang sangat dingin. Setelah kita pelajari bahwasanya bukan hanya itu saja yang menyebabkan ternak ayam kita gampang terserang penyakit. Betul sekali, curah hujan yang tinggi, cuaca yang dingin itu akan menyebabkan ayam gampang sakit. Tetapi kita coba runut dulu apa yang menyebabkan itu semua bisa terjadi, bagaimana itu semua bisa menyebabkan hal yang fatal terhadap ayam atau ternak unggas kita yang ada di kandang. Yang pertama adalah dengan datangnya musim hujan, otomatis curah hujan menjadi sangat tinggi. Nah, karena tingginya curah hujan inilah yang menyebabkan kelembapan pada udara juga tinggi. Ketika kelembapan pada udara tinggi, yang mana artinya kadar air pada udara sangat tinggi, maka ini akan sangat tidak baik sekali untuk ayam. Ketika kelembapan tinggi, maka yang terjadi tanpa kita sadari, ayam akan terganggu saluran pernapasannya atau sistem pernapasannya, mengingat udara yang dihirup oleh ayam mengandung banyak sekali air. Nah, jadi tidak aneh kalau kita lihat ketika musim hujan tiba atau kelembapan yang sangat tinggi, ayam kita itu seperti pilek. Seperti pilek, karena apa? Karena memang udara banyak mengandung air. Kelembapan yang tinggi juga akan menyebabkan suhu yang menjadi rendah. Suhu yang menjadi rendah artinya di sini adalah suhu yang dingin. Efeknya ketika suhu menjadi dingin tentu saja akan berpengaruh pada ayam-ayam kecil yang bulunya belum cukup. Artinya ayam akan menjadi stres, ayam akan menjadi kedinginan, dan ayam akan mudah sekali terserang oleh penyakit ketika mereka kedinginan. Yang kedua, biasanya hujan itu disertai dengan angin kencang. Angin kencang ini perlu kita sadari bahwasanya akan mengakibatkan stres yang tinggi kepada ayam. Ada dua model stres yang diciptakan atau yang terjadi karena suhu. Yang pertama adalah heat stress, yang kedua adalah cold stress. Nah, keduanya ini sama-sama berbahaya sekali untuk ayam. Stres yang paling gampang kita lihat adalah menurunnya nafsu makan ketika musim hujan tiba. Sebenarnya kita harus sadar ayam kita sedang menderita cold stress atau stres dingin yang disebabkan oleh kencangnya angin. Dengan adanya musim hujan, secara hukum alamnya sendiri adalah pori-pori tanah menjadi membesar untuk memicu cepatnya terjadi infiltrasi atau daya serap tanah terhadap air. Nah, di sini juga sering terjadi kelalaian atau ketidaktahuan kita bahwasanya air tanah kita itu sudah tercemar oleh bakteri E. coli. Nah, bagaimana bakteri E. coli ini masuk? Bakteri E. coli masuk itu masuk bersama air yang diserap oleh tanah sehingga mencemari air. Bagaimana dengan kita manusia? Dengan kita manusia mungkin kekebalan tubuh kita kuat sehingga penyebaran bakteri ini bisa kita tangkal, atau yang jelas kita sebelum memanfaatkan air terutama untuk dikonsumsi ya tentu kita masak dulu. Berbeda halnya dengan ayam. Nah, saya sarankan untuk musim hujan selain dengan pemberian jamu, ketika ingin memberikan air putih biasa, saya sarankan airnya dimasak dulu karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya, apakah sebenarnya
air yang kita berikan kepada ayam untuk menjadi minuman itu masih bagus atau sudah tercemar oleh bakteri E. coli, dan tentu saja ini akan berakibat fatal untuk ayam ternak kita. Yang ketiga, kenapa musim hujan begitu sangat mengancam kondisi ternak adalah sisa pakan atau pakan yang bersisa. Pakan yang bersisa dan dikonsumsi lagi oleh ayam ini sangat berbahaya sekali, karena dimungkinkan dari sisa-sisa pakan ini sudah ada tumbuh jamur atau tumbuh jamur karena kelembapan yang sangat tinggi, di mana jamur ini bisa sangat subur sekali tumbuh pada pakan-pakan yang ada tersisa di kotak makan ayam. Secara biologisnya pencemaran jamur yang terdapat pada pakan ayam ini disebut dengan mikotoksin. Jadi pencemaran mikotoksin ini bisa menyebabkan sesuatu hal yang tidak pernah kita inginkan kepada ayam, yaitu terjadinya imunosupersif, yang mana imunosupersif ini menyebabkan kekebalan daya tahan tubuh ayam itu menjadi menurun dengan sangat drastis sekali, sehingga ketika mereka mengkonsumsi pakan dan tercemar mikotoksin tadi, mereka menjadi justru tidak sehat. Banyak sekali hal yang bisa mengancam ketika kekebalan tubuh atau kekuatan tubuh mereka ini menurun, mulai dari berbagai macam penyakit, bahkan juga ketika mereka terlihat lemah, mereka akan diserang oleh ayam-ayam yang lain juga. Yang keempat itu seperti yang saya bahas kemarin, itu kondisi kandang kita seperti apa. Ketika kandang di sini saya bagi menjadi dua hal, yaitu kandang indoor dan kandang outdoor. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kandang outdoor. Kandang outdoor ini sangat rentan sekali terhadap kelembapan, walaupun mereka sangat baik terhadap cahaya dan angin. Pengertiannya, ketika kita tidak menyediakan sanitasi yang baik, drainase yang baik untuk percepatan pengeringan kandang, maka siap-siap saja kelembapan di kandang kita akan naik. Naiknya sangat drastis sekali, seperti yang saya bicarakan di awal. Ketika kelembapan naik, tentu saja akan menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, mulai dari tumbuhnya jamur, mulai dari menurunnya kekebalan tubuh ayam, mulai terjadinya tingginya air pada udara yang mereka hirup. Tentu ini bagian kecil yang bisa kita ketahui, dan tidak kita ketahui bisa saja lebih dari itu. Yang terakhir adalah penularan penyakit yang terjadi begitu cepat. Perlu kita sadari bahwasannya pada anatomi ayam itu tidak ada sekat pembatas atau membran pembatas antara rongga hidung dan rongga mulut. Nah, di sini perlu kita ketahui, ketika terjadi penularan pada air dari ayam ke ayam atau dari ayam yang meminum air tersebut, bahwasannya mereka tidak ada filter yang menjamin mereka tidak tertular. Nah, dengan tidak adanya membran ini, maka sangat umum sekali kita lihat ketika musim hujan tiba, ayam itu pilek. Karena apa? Karena itu tadi mereka tidak memiliki batasan atau sekat yang menghubungkan antara rongga mulut dan rongga hidung. Ketika ada penularan, dan mereka kan tidak bisa kita hindari untuk tidak minum. Ketika ada penularan dan ada yang sistem kekebalan tubuhnya menurun, itu udah otomatis ayam-ayamnya bakal pilek, kawan-kawan. Ketika ayam sudah pilek, mereka ikutan minum, akhirnya mereka juga yang lain yang sehat itu akan cepat sekali tertular. Nah, penularan ketika ayam ini pilek juga sangat berbahaya sekali. Ketika ayamnya sudah pilek, kekebalannya menurun, otomatis penyakit-penyakit yang lain juga akan ikut serta menggerogoti ayam-ayam kita ini. Nah, selain daripada itu, bakteri E. coli yang saya sebutkan di awal tadi juga berperan penting dalam menyebabkan kematian pada ternak ayam. Kenapa demikian? Karena wabah kolera pada ayam itu sangat sulit sekali diantisipasi, mengingat penularannya yang sangat cepat. Hemat kami adalah ketika terjadi atau kita memasuki musim hujan, mulailah setting kandang dengan sanitasi yang baik atau drainase yang baik. Mulailah beri jamu-jamuan yang mana untuk meningkatkan kekebalan dan kehangatan tubuh ayam. Yang kedua, jaminkan kepada ayam bahwa tempat makannya, terus tempat minumnya selalu bersih, dan jangan lupa melakukan pengasapan.
Seperti biasanya, seperti sebelumnya, apapun yang kami bagikan pada konten ini hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam hangat dari kami Taji Api, salam membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.